Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budia di Smegadia Podcast. Kali ini Budia tidak sendiri karena Budia ditemani oleh salah satu alumni dari SMK Agama Cendekia. Alangkah baiknya kita langsung perkenalan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dulu dari alumni Bisnis Daring Pemasaran tahun 2020. Ya, itu ya. Jadi kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi yang pertama kita harus kenalan dulu. Jadi Mbak Aziza ini adalah alumni dari Bisnis Daring dan Pemasaran angkatan atau tahun 2020 ya. Kalau boleh tahu nih, kita intip kegiatannya sekarang. Kira-kira kegiatannya sekarang apa sih Mbak Aziza? Kerja di PNM ya Bu ya. Ya, apa Ya, itu PNM? PNM Mungkin itu, bisa diceritakan sedikit. Ya, gini Bu ya. PNM itu Permodalan Nasional Madani Persero. Jadi di bidang PNM ini kita bidang penagihan. Seperti penagihan berkelompok mingguan gitu. Nah, nagihnya kita ini ada Peminjaman ya berarti ya? kayak peminjaman gitu untuk modal ibu-ibu usaha. Jadi usaha mikro kecil-kecilan gitu Bu. Usaha mikro. Nggih. Ya, itu sekilas dari background pekerjaan atau perusahaan yang sekarang di apa ya istilahnya, yang tempat kerjanya Mbak Aziza. Kemudian mungkin kita flashback sedikit ya. Mungkin bisa diceritakan kesan. Nah, kesan dulu gimana sih sekolah di Gama Cendekia Surabaya ini? Ya, kalau untuk kesan sendiri menurut saya sekolah di Gama ini saya bersyukur sekali ya Bu ya. Sebelumnya saya lulus di sini, saya punya banyak ilmu untuk yang bisa diambil bekerja di PNM, terutama di bidang marketing. Di bidang ya. marketing ini saya belajar dari komunikasi bisnis, bisnis retail. Intinya segala dalam bidang pemasaran kan marketing ya Bu ya. Marketing. Nggak mungkin juga kalau di setiap perusahaan itu nggak ada marketingnya. Oh iya, memang Seperti itu. yang utama memang marketing ya. Walaupun kita punya usaha sebesar apapun, kalau memang tidak ada marketing atau pemasarannya, pasti usaha itu mustahil kalau berjalan karena tidak dikenal orang ya. Itu pesan kesannya ya, kesan dari sekolah di Gama Cendekia. Terus apa ya? Awalnya kok bisa masuk di Gama Cendekia itu gimana? Bisa diceritakan sedikit. Masuk di SMK Agama Cendekia dulu itu dari temen ya Bu ya, temen kampung gitu. Kalau di SMK Agama ini enak gitu sekolahnya, cara pembimbingan gurunya itu juga enak, tentang materi-materi yang disampaikan itu bisa nangkap ke murid gitu. Jadi kita itu belajar, ternyata gini ya, sekolah di SMK Agama itu diajarin banyak cara, mulai dari cara kita packing barang, kan pemasaran Ya, tidak jauh dari ya, itu. tidak jauh dari itu. Kita bikin kayak aktivitas, bikin makanan dulu, bikin kerajinan untuk Produk kreatif ya kreatif. sekarang. Ya. Nah, itu. Terus langsung kepikiran ke pemasaran ya, ke Ya, bisnis langsung daring pemasaran ya. Karena SMK ini kan banyak sekali ya Bu ya jurusannya, tapi lebih tepatnya lagi di pemasaran. Ya, karena memang ini backgroundnya Mbak Aziza sendiri juga kalau komunikasi itu lumayan lancar. Karena dulu kalau saya mengajar di kelas itu ya, kalau misalnya ada anak yang kurang bisa atau ketinggalan sama temannya, biasanya Mbak Aziza ini yang mewakili untuk saya menerangkan ke teman-temannya. Sangat membantu sekali. Terus kemudian sekarang sekolah sudah, pemilihan itu sudah, mungkin bisa diceritakan sekarang kan kerja kan ya. Iya, Bu. Awal karirnya kok bisa masuk ke PNM itu gimana? Jadi awal karir kerja di PNM itu dapat dari Mbak Silvi ya Bu ya, alumni Mbak Gama Silvi, juga ngasih loker gitu. Kalau di PNM ini ada Lowongan untuk bekerja. Jadi awalnya saya masuk nih Bu untuk interview, untuk tes. Banyak tes juga ya.
Enggak sih Bu, nggak seberapa gitu loh. Soalnya dulu itu pas waktu saya masuk pertama kali masih video call gitu interviewnya. Oh, masih itu ya. Dulu Iya. ujiannya masih COVID ya. Iya, masih Awal-awal COVID. COVID ya. Jadi mungkin semuanya dijadikan itu ya daring Ya, ya. dijadikan daring. Jadi saya masuk pas keterimanya juga itu di dalam kantor wanita semua Bu kalau PNM itu. Oh gitu ya. Iya, Maya. perkenalan, merintisnya itu ikut tes lapang dulu, baru ketika tes lapang sudah 3 hari kita baru bisa diterima kalau kita bisa menjawab pertanyaan dari manajer tersebut gitu. Gitu ya. Terus kemudian awal-awal di PNM kira-kira apa ya? Ada nggak sih masalah yang pertama kali gini banget ya kerjanya? Iya, ada banget Bu. Kalau di PNM itu pertama kali langsung turun ke lapang. Kita kan juga menghadapi nasabah-nasabah yang ruwet lah Bu ya, kalau bisa dibilang. Bermacam-macam ya, iya, beraneka ragam. vokal gitu. Iya. Bermacam-macam Apalagi ibu-ibu karakter. ya. Ibu-ibu. Emak-emak kan memang ya itu. Emak-emak in the gang gitu, vokal Bu. ya. Vokalnya luar biasa. Iya, apalagi kalau angsuran nggak jangkep gitu kan, harus kita nagih ekstra gitu Bu. Itu ya. Kemudian masalah ilmu pendukung ya, ilmu pendukung. Sekarang kan lumayan nyambung ya pekerjaannya ini. PNM itu peminjaman. Iya. Kemudian Mbak Aziza sendiri juga awalnya di pemasaran. Mapel apa sih yang paling sekarang dipakai dulu dari SMK, terus kemudian sekarang dipakai banget untuk pekerjaan yang sekarang? Yang saya pakai dari SMK ini komunikasi bisnis ya Bu ya. Komunikasi bisnis ini sangat penting sekali karena kita tuh juga harus punya attitude juga kan Bu Iya, dari komunikasi bisnis nih. Untuk komunikasi kita sama itu ya nasabah orang lain, gitu, nasabah atau sesama teman. Jadi ada tata cara untuk gimana cara ngomongnya, Iya. gitu kan ya tata caranya. Kayak kita mau nagih tuh gimana. Nagih itu tuh kan juga seni ya Bu ya. Iya. Seni kolek kayak gitu. Oh gitu ya. Itu ilmu ya, ilmu marketing juga enggak, bukan ya? Maksudnya cari nasabah enggak sih, enggak? Cari nasabah memang Bu, itu target. Kalau Oh, kita nggak ada target. target juga nggak jalan perusahaan. Oh gitu. Jadi selain cari nasabah itu juga penagihan juga ya. Penagihan, nyekolahin orang Bu yang paling enak Gimana di PNM itu ini. nyekolahin orang Jadi, maksudnya? Nyekolahin Jadi orang istilahnya semacam bu guru gitu ya. Oh, bisa bu guru. dipanggil bu gurunya lansia. Oh, iya kah? Iya Bu, soalnya Iya. nagih juga perkumpulan sambil baca Pancasila. Oh, maksudnya kok baca Pancasila gimana? Ya soalnya kita masih ingin dalam negeri Bu. Contohnya ibu-ibu ini diajarkan penagihan dan untuk buka usaha beserta sekolah ingat dalam negeri. Oh gitu. Jadi selain memberi pinjaman itu juga sebentar Mbak Aziza ini posisinya apa sekarang? Account officer. Account officer ya. Iya. Account officer ini berarti juga memberi istilahnya edukasi ya, edukasi, Iya, edukasi. ke yang nasabahnya tadi. Oh iya. Edukasi promosi produk dalam PNM. Oh gitu. Jadi istilahnya account officernya nggak hanya menagih, juga ada edukasinya ya. Iya. Oh gitu ya. Pemberitahuan teori-teori untuk bisa gabung ke Mekar, persyaratannya, tata tertib dan lain-lain gitu. Iya. Cukup menarik ya ini ya. Iya. Pekerjaannya. Jadi kalau dibilang menantang sekali. Menantang banget. Iya. Karena di Menantang lapang. sekali. Iya, di lapangan langsung. Jadi Iya. kalau itu penagihan berarti langsung ke rumah-rumah atau gimana? Langsung ke rumah ketua kelompok. Oh, ketua kelompoknya. Iya, jadi jadi kita ada langsung kelompok, kumpulan. terus sekumpulan tadi itu yang bertanggung jawab ketuanya gitu ya. Ya, jika ada nasabah yang kabur, itu nanti juga kelompok dan ketua kelompok. Yang istilahnya gandeng renteng Iya, yang tadi gandeng ya. renteng. Tanggung jawabnya ya. Jadi di sini juga mungkin bekerja sekaligus belajar. Iya, Oh, sekaligus kalau belajar. ada masalah gini saya harus seperti ini kan gitu Iya, ya. jadi kan ibu-ibu Bu, jadi Iya. kita juga ada pengalaman. Betul sekali. Nah, itu sudah apa ya? Sudah menerangkan sedikit tentang lingkup pekerjaannya, suka dukanya.
Sukanya apa, senangnya tuh gini Bu. Terus tapi gak senangnya tuh gini. Gimana Ya, kalau saya ceritakan suka dukanya dari pekerjaannya? Duka dulu Bu ya. Iya, duka dulu. Kalau- Senangnya nanti ya. Iya. Dukanya ini kalau misalnya kita ada angsuran yang nggak jangkep gitu, apa ada nasabah yang bermasalah, kita harus berkelahi dulu Bu, adu mulut. Berkelahi ya. Iya. Oh, sampai gitu ya. Iya, adu mulut cekcok dulu, entah itu sama suami, anaknya, bahkan kita bisa nagih sampai tengah malam. Oh, sampai Ketika tengah malam. angsuran Jadi nggak ada tersebut nggak batasan jangkep. ya jam berapa itu Nggak nggak ada ya. Bu di kita. Cuman ya itu tadi sih Bu, kalau dukanya, kalau sukanya waktu ada bonusan. Oh, jadi kalau apa ya istilahnya memenuhi target ya, memenuhi target entah marketingnya atau apanya Iya. gitu ya. Memenuhi target itu juga masuk poinnya. Terus seperti kita cara penagihannya itu juga, kalau misalnya kita chief gitu bonusannya gede. Chief itu gimana maksudnya? Chief itu kayak kita sendiri penagihnya menarik, Iya. itu nanti kita bisa dapat bonus. Oh gitu. Dari si orangnya atau dari PNM-nya? Dari PNM-nya. Dari PNM-nya tadi ya. Nah, itu suka dukanya. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada suka dukanya ya Suka Mbak duka Aziza ya. banget, pasti Entah ada. itu bekerja sebagai apapun, itu pasti ada senangnya, ada Ada nggak enaknya sedihnya. juga gitu. Nah, sudah diceritakan ini suka duka, pengalaman, awal karir dan lain-lain. Sekarang boleh nggak sih Bu Dia tanya intip gaji dikit aja? Gajinya Boleh. berapa sih? Kalau boleh tahu? Ya bukan apa-apa, cuma untuk memberi motivasi ke adik-adik kelasnya bahwa walaupun pekerjaan seberat ini atau seringan ini itu pasti ada apa ya imbalannya. Nah, imbalannya seperti tadi itu berapa gitu loh. Mungkin bisa diintip sedikit. Cukup menarik ya Bu ya, kalau kerja di PNM ini gajinya UMR Surabaya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Jadi bisa meminimalisir gitu loh Bu, Iya, betul. untuk masuk di PNM ini. Oh gitu. Jadi istilahnya ya sekarang gajinya cukup lah untuk Iya, jajan, cukup. untuk Untuk bantu jajan. orang tua kan gitu ya. Emang kalau misalnya belum rumah tangga pasti arahnya ke sana untuk diri sendiri sama untuk keluarga, orang tua ya. Alhamdulillah lah kalau sudah UMR. Alhamdulillah. Ini UMR loh, Rek. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang belum bekerja itu mungkin bisa ya. Ya, bisa Ada- gabung untuk PNM. Nah, bisa ada gabung. lokernya Bu di PNM. Nah, ini ya. mumpung Kita ada masih lokernya ya banyak nanti loker. ya. Kita nanti tampilkan di bawah. apa ya di slide tersendiri ya untuk loker-lokernya ya. Lumayan loh ini ada apa Ada- namanya info loker ya. Nah, lokernya yang terutama ada jenjang karir, bisa tidur di mes, ada sepeda Oh, ada mesnya motor, juga ya? Iya, bisa tidur di mes, ada sepeda motor. Kita juga ada biaya insentif. Bukan biaya sih, kayak ada insentif Iya, kerja, intensif. gajinya UMR gitu Bu. Oh, jadi selain ada gaji juga ada insentifnya ya. Nah, ini kan sudah diceritakan semua ya. Boleh nggak sih Bu Dia tanya atau Mbak Aziza ini memberi motivasi untuk adik-adik kelasnya supaya bisa sesetrong, sesetrong atau apa ya sesemangat Mbak Aziza untuk bekerja setelah lulus SMK, ya. Iya. Semangat saya untuk adik-adik, jangan pernah untuk mengeluh. Jadikan mengeluhnya kamu itu untuk menjadi seorang yang tangguh. Ya, Betul sekali. harus kuat. Entah itu masalah sebesar apapun kita harus lewati. Itu namanya tantangan. Dihadapi, Jadi ya. kalau kamu dikasih tantangan, silakan jawab dengan semampu yang skill yang ada dalam diri kalian. Nah itu Itu aja, Bu. memang kekuatan itu hanya kita sendiri yang punya. Iya. Kita tidak bisa apa ya istilah Jawanya itu jaga no yang lain itu tidak bisa. Jadi Nggak bisa. kita sendiri yang bisa Harus kita menentukan. sendiri yang jaga-jaga. Nah dari kekuatan dari Dari kemampuan kekuatan. kita sendiri. Nah itu adalah motivasi untuk saya. kalian. Jadi entah itu kalian masih sekolah, entah itu kalian masih dalam pencarian kerja atau lain-lain, kita harus tetap semangat dan itu mungkin tantangan buat kita. Jadi jangan Betul dilihat
kok gini ya, jangan. Itu jadikan tantangan buat kalian. Nah, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Sudah kita bicarakan, sudah kita obrolkan semua. Semoga obrolan kita tadi ya Mbak Aziza ada manfaatnya dan bisa untuk memotivasi adik-adik yang ada di Gama Cendekia Surabaya. Semangat terus ya, Dek. Iya, betul. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa loncengnya, klik-klik ya. Klik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, bisa kami obrolkan dan kita bagikan. Sekian. Tetap jaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke topik selanjutnya. Bye.